Hai teman-teman, selamat datang di channel Gudang Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul We Need to Talk About Kevin. Film yang dirilis tahun 2011 ini dibintangi oleh Tilda Swinton, John C. Reilly, dan Ezra Miller. Film yang disutradarai oleh Laine Ramsay ini menceritakan kisah seorang anak yang mengalami kelainan sehingga ia sangat membenci ibunya, bahkan tega membunuh semua keluarganya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah rumah yang sangat berantakan. Rumah itu dihuni oleh seorang wanita yang bernama Eva. Pagi itu, Eva yang terbangun dari tidurnya pergi menuju halaman rumah, dan alangkah terkejutnya ketika ia tahu rumahnya penuh dengan noda cat berwarna merah. Bahkan noda itu juga mengotori mobilnya. Namun pagi itu juga dia harus pergi ke kantor untuk melakukan wawancara kerja. Singkat cerita, ia sampai di sebuah kantor agen travel. Beruntung, wawancara yang dilakukan Eva berjalan dengan lancar. Ia diterima di kantor tersebut. Saat hendak pulang, ia berpapasan dengan dua orang wanita. Namun, salah satu dari mereka tiba-tiba menampar Eva serta berkata, "Semoga kau membusuk di neraka." Eva lalu pulang dan sampailah ia di rumahnya. Pada pagi harinya, Eva berbelanja di supermarket dekat rumahnya. Lalu bertemu seorang wanita yang membuat Eva sangat ketakutan. Eva lalu segera pergi ke kasir untuk membayar belanjaannya. Kan tetapi, telur yang Eva beli ternyata pecah semua. Namun, wanita itu lagi dan lagi muncul yang membuat Eva sangat ketakutan dan segera pergi dari tempat itu. Bahkan, ia harus memakan telur yang rusak sembari sesekali mengeluarkan cangkang kulitnya. Itu semua karena ulah wanita tadi. Eva tampak mengalami depresi yang sangat berat. Di hari pertamanya bekerja, Eva seperti banyak yang tidak suka. Hal itu dikarenakan masa lalu Eva yang sangat buruk. Mau tahu kisahnya? Ya, ini dia. Kita diajak untuk flashback menuju ke masa lalu Eva. Ya, Eva adalah seorang traveler. Di saat itu, ia sedang berada di festival lempar tomat di negara Spanyol. Dia mempunyai seorang suami bernama Franklin. Mereka berdua menjalani hari-harinya dengan ceria. Singkat cerita, Eva hamil dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Kevin. Pagi itu, Kevin yang terus-menerus menangis membuat Eva sedikit pusing. Tapi anehnya Kevin selalu tenang ketika bersama dengan ayahnya. Hari demi hari sudah terlewati. Kini Kevin tumbuh semakin besar. Namun, Kevin berbeda dengan anak pada umumnya. Ia sama sekali tidak mau berbicara dengan sang ibu. Sampai Eva pada akhirnya membawa Kevin ke dokter untuk diperiksa. Namun Kevin tidak ada gejala penyakit apapun. Dokter tersebut mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di rumah, Eva terus-menerus berusaha berkomunikasi bersama Kevin. Semua cara Eva gunakan agar Kevin mau berbicara dengannya. Namun, semua itu percuma. Kevin tetap tak menghiraukan apa yang dilakukan ibunya. Singkat cerita, Kevin kini tumbuh semakin dewasa. Namun, Kevin juga semakin bandel dan membangkang kepada ibunya. Pagi itu, Eva bersama Franklin pergi melihat rumah barunya. Di rumah itu, Eva menghiasi kamarnya dengan menempel banyak gambar peta pada semua sisi dinding ruangan. Kevin yang melihat semuanya menganggap apa yang dilakukan ibunya adalah hal bodoh karena menempel potongan kertas di dalam ruangan tersebut.
Kevin lalu merusak peta yang terpasang pada seluruh ruangan itu dengan cat warna. Hal itu membuat Eva sangat marah dan kesal kepada Kevin. Kevin sangat tidak suka kepada Eva. Bahkan ketika Eva berusaha mengajak Kevin belajar, ia tidak nurut dan justru membuang kertas yang Eva berikan kepadanya. Pada waktu itu juga, Kevin pup di celananya. Eva lalu segera mengganti pampers Kevin. Tapi lagi dan lagi Kevin dengan sengaja melakukan pup. Dan hal itu membuat Eva sangat marah lalu membanting Kevin. Tindakan itu membuat tangan Kevin patah dan Eva sangat merasa bersalah. Sesampainya di rumah, Kevin bertemu dengan Franklin. Namun anehnya Kevin menutupi kejadian itu di depan ayahnya dengan alasan ia jatuh dari atas meja. Hal itu membuat Eva merasa kebingungan. Eva berusaha menjelaskan itu kepada Franklin, namun tidak jadi. Keesokan paginya, Kevin kembali menjadi anak yang nakal di depan Eva dan menjadi baik di depan Franklin. Hingga pada akhirnya Eva mengandung dan melahirkan anak keduanya yang bernama Celia. Tetapi Kevin kelihatan tidak menyukai kehadiran adiknya. Semua itu terlihat ketika ia membasahi muka adiknya dengan air. Pada suatu hari, Kevin jatuh sakit. Eva lalu merawat Kevin. Di saat Eva membacakan dongeng, ia merasa ada yang lain dengan Kevin, di mana biasanya Kevin sangat membenci Eva. Akan tetapi ketika ia sakit justru sangat dekat dengan Eva. Hal itu membuat Eva sangat senang. Namun semua itu tidak berlangsung lama. Setelah ia sembuh, Kevin kembali membenci ibunya. Bahkan ia dengan sengaja mengarahkan panah mainannya ke arah Eva. Tahun demi tahun sudah terlewati. Kini Kevin tumbuh menjadi seorang remaja. Namun sifat dan perilaku Kevin masih sama. Bahkan ia sering mengerjai sang adik Celia. Sebagai seorang ibu, Eva berusaha membuat Kevin nyaman. Ia lalu mengajak Kevin untuk bermain golf di lapangan. Serta Eva juga mengajak Kevin untuk makan malam. Namun Kevin justru makan sebelum pergi ke restoran. Hal itu yang membuat Eva merasa tidak dihargai oleh Kevin. Mereka lalu makan di sebuah restoran. Eva berusaha bertanya alasan Kevin membenci ibunya. Dalih-dalih mendapat jawaban, Kevin justru membuat Eva sakit hati karena ucapannya. Merasa penasaran, saat di rumah, Eva masuk ke dalam kamar Kevin. Ia menemukan sebuah kaset CD yang bertuliskan I love you. Eva lalu mengambil kaset itu dan memasukkan kaset itu ke dalam laptopnya. Tetapi laptop Eva justru rusak karena kaset itu ternyata berisi sebuah virus yang sengaja dibuat Kevin, sehingga semua data penting milik ibunya hilang. Pada hari Natal, Kevin mendapat hadiah dari ayahnya, sebuah busur panah yang lebih bagus dan kuat, sehingga Kevin terus mengasah skill memanahnya, yang membuat Eva semakin merasa was-was kepada Kevin. Pada suatu hari, Celia harus dilarikan menuju rumah sakit karena ulah dari Kevin yang membuat mata bagian kiri Celia mengalami kebutaan. Setelah kejadian itu, Eva melarang Kevin mendekati adiknya Celia. Malam itu, Franklin bersama Eva sedang berbicara. Mereka berencana memindahkan Kevin ke sebuah asrama. Namun, percakapan itu didengar oleh Kevin yang membuatnya sangat marah. Di pagi harinya, ada sebuah paket yang dipesan oleh Kevin. Setelah dibuka, ternyata berisi kunci gembok yang Eva sendiri tidak tahu buat apa Kevin membeli gembok itu. Keesokan harinya, ketika Eva sedang bekerja di kantor, ia mendapat kabar tentang Kevin yang berada di sekolah.
Eva lalu segera menuju sekolahan Kevin. Dan di sana sudah sangat ramai dengan polisi, serta ada petugas yang masih berusaha membuka pintu yang digembok oleh Kevin. Di saat semua orang menangis, Kevin justru keluar dengan wajah yang santai. Dan ternyata Kevin telah melakukan pembunuhan secara membabi buta menggunakan panahnya, yang membuat rekan, teman, bahkan gurunya meninggal karena dibunuh oleh Kevin. Eva lalu pulang menuju rumahnya. Ketika datang, rumahnya sangat sepi, gelap, dan berantakan. Eva lalu menuju pintu halaman belakang yang terbuka. Dan begitu terkejutnya Eva ketika ia tahu suaminya Franklin bersama dengan anaknya Celia juga ikut tewas karena dibunuh Kevin. Ya, itulah kisah masa lalu Eva yang membuat dirinya begitu depresi serta banyak orang yang membenci Eva. Dan pada akhir film, kita diperlihatkan Eva yang sedang mengunjungi Kevin di dalam penjara. Ia nampak lebih tenang karena rutin mendapat terapi dan minum obat. Di situ ditunjukkan bagaimana Kevin sangat menyayangi ibunya dan menyesali perbuatan yang ia lakukan, walau ia sendiri tidak mengerti mengapa ia melakukannya. Dan film pun tamat. Oke guys, mungkin sekian pembahasan film pada video kali ini. Semoga kalian suka dengan konten ini dan jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, share, serta subscribe ya teman-teman. Akhir kata, see you to the next video and goodbye.